Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar sobat-sobat semuanya? Oke, mari kita lanjutkan saja ceritanya. Bab 1009. Seharusnya kakak Long. Awalnya, Kawashima Jizi membawa sekelompok ninja melalui pamannya Kawashima Seisuke, dan orang-orang ini cukup untuk membunuh Sulong. Meskipun Jifei menamparkan mulutnya hari itu, jauh di dalam hatinya dia memaafkan Jifei atas pemukulan itu. Alasannya sangat sederhana. Dia tidak percaya bahwa Jifei begitu kejam hingga ingin memukulnya. Tentu saja, alasan yang paling penting adalah dia juga seorang wanita yang sangat sabar, menunggu kesempatan yang baik untuk membunuh Jifei. Namun 3 hari yang lalu, dia tiba-tiba menerima telepon dari pamannya Kawashima Seisuke, yang mengatakan bahwa ninja negeri yang akan datang ke Long Country dan memintanya untuk mempersiapkan resepsi. Kawashima Jizi tidak tahu siapa yang akan datang, tetapi dia tetap menganggapnya sangat serius dan mengontrak seluruh hotel Feng Xiang. Baru kemarin tengah malam, orang-orang datang, termasuk Hiroshi Hirakawa dan lainnya. Awalnya, di mata Kawashima Jizi, pamannya Kawashima Jiseng sudah menjadi orang yang berstatus terhormat. Bagaimanapun, dia adalah salah satu dari 12 ninja senior di negara Yang. Namun, saat berhadapan dengan Hiroshi Hirakawa, dia tetap bersikap sopan. Bahkan orang lain pun sama. Hal ini membuat Kawashima Keiko menyadari bahwa identitas Hiroshi Hirakawa sangat luar biasa, bahkan mengerikan. Yang paling mengejutkannya adalah dia tidak bisa merasakan kehadiran Hiroshi Hirakawa sama sekali. Sekarang, Hirakawa Hiroshi berkata bahwa dia ingin membunuh Jifei sebagai hidangan pembuka. Kawashima Jiko tidak tahu mengapa, tetapi dia merasa sangat rumit, memikirkan penghinaan dan pukulan yang diberikan Jifei padanya. Dia benar-benar ingin membunuh Jifei. Namun jauh di dalam hatinya, dia tampaknya tidak ingin Jifei terbunuh. Bertentangan, sangat kontradiktif. Jiezi, cepat pergi dan panggil Gu Qingzong. Ketika Kawashima Seisuke melihat Kawashima Keiko tidak bergerak, dia segera mengingatkannya. Hai, Kawashima Keiko terbangun dari pikirannya dan langsung mengangguk setuju. Hiroshi Hirakawa melirik kaki ramping Kawashima Seisuke dan wajah dinginnya, lalu tak dapat menahan diri untuk mengangguk, dengan kekaguman di matanya. Ketika Kawashima Keiko merasakan tatapan Hirakawa Hiroshi, dia tiba-tiba merasa mual dan segera berbalik dan pergi. Ketika Kawashima Seisuke melihat adegan ini, hatinya dipenuhi dengan kejutan rahasia. Jika Hirakawa Hiroshi bisa jatuh cinta pada Kawashima Keiko, maka status keluarga Kawashima mereka di negara yang akan langsung naik. Ketika orang lain melihat pemandangan ini, tidak seorang pun mengatakan apa-apa, tetapi banyak orang telah memperhatikan detail ini. Dalam waktu kurang dari 3 menit, Kawashima Jizi memimpin Gu Qingzong masuk. Pincuan Hao duduk di sana dengan ekspresi bangga di wajahnya. Ketika dia melihat Gu Qingzong, matanya sedikit menyipit, dan dia bahkan menutup matanya pada akhirnya. Gu Qingzong melihat ekspresi Pincuan Hao dan tersenyum hormat. Halo, Pincuan. Dia melangkah maju dan menyapanya. Baga, kamu juga menelepon Hirakawa-kun. Kawashima Seisuke langsung memarahi. Gu Qingzong masih tersenyum saat berkata dengan tenang, aku di sini untuk bekerja sama dengan Pincuan-kun, bukan dengan kalian, jadi sebaiknya kau bersikap sopan saat berbicara. Dia sebenarnya berperilaku sangat arogan. Kawashima Seisuke merasa seperti ditampar 2 kali di depan umum. Ia baru saja berpikir untuk memberikan Kawashima Keiko kepada Hirakawa Hiroshi agar ia bisa lebih unggul dari yang lain. Tetapi ia tidak menyangka bahwa dalam sekejap mata, ia dipandang rendah oleh Gu Qingzong. Dengan amarah yang memuncak, tubuhnya tiba-tiba melonjak dan berubah menjadi bayangan hitam ke arah Gu Qingzong. Gu Qingzong tidak menghindar terlebih dahulu. Menghadapi momentum serangannya,
dia hanya melangkah maju dengan santai dan berhasil menghindar saat dia sudah dekat dengannya. Baka, Kawashima Seisuke mengira Go Kingzong hanya seorang pria yang suka pamer, tapi dia tidak menyangka bahwa dia ternyata bisa menghindari serangannya, yang membuatnya semakin marah. Sebenarnya, bukan hanya dia yang terkejut, bahkan Ping Chuan Hao pun terkejut. Awalnya dia ingin mengejutkan Go Kingzong, tetapi dia tidak menyangka bahwa pihak lain tidak sederhana. Jika seni bela diri Kawashima Seisuke dievaluasi menurut seni bela diri negara naga, itu sudah berada di level Grandmaster awal. Bagaimana orang biasa bisa menghadapi orang seperti itu? Level Go Kingzong bahkan lebih tinggi. Hal ini membuat Hiroshi Hirakawa menganggapnya sangat serius. Berhenti. Hai, Kawashima Seisuke yang hendak mengambil tindakan, segera berhenti dan mengarahkan tatapan marahnya ke wajah Go Kingzong. Go Kingzong tersenyum acuh tak acuh, dan mencibir dalam hatinya. Jika dia menghadapi Ji Fei dengan cara seperti itu, dia mungkin akan mencari kematian. Kekuatan bela diri Ji Fei berada di luar imajinasi mereka. Ping Chuan Hao melambaikan tangannya ke arah yang lain dan berkata, "Kalian semua keluar, ada yang ingin kukatakan pada Tuan Gu." Hai, semua orang setuju dan pergi. Hanya Ping Chuan Hao dan Go Kingzong yang tersisa di ruangan itu. "Tuan Gu, apakah Saudara Long bercerita tentang undanganku ke Longguo?" Ping Chuan Hao mengubah kesombongannya, menatap Go Kingzong, dan berbicara dengan nada tenang. Go Kingzong mengangguk, "Ya, aku menghubungimu karena aku menerima pemberitahuan darinya." Ping Chuan Hao mengangguk, "Bagus sekali, situasi saat ini adalah apakah Ji Fei akan menerima tantangannya atau tidak." Go Kingzong berpikir dalam diam sejenak, belum yakin. Hiroshi Hirakawa menunjukkan ketidaksenangan di wajahnya dan terdiam sejenak. "Saya harap dia bisa menerima tantangan itu. Lagi pula, dengan status saya, akan sangat buruk jika saya benar-benar menyerangnya tanpa alasan." Sikap Hiroshi Hirakawa sangat jelas. Dia tidak ingin membunuh Ji Fei. Go Kingzong mengangguk. "Jangan khawatir, kali ini aku akan memaksa Ji Fei untuk bertindak." "Bagaimana cara memaksa?" "Aku akan membiarkan para ahli bela diri dari negara lain mengejek dan meremehkan Longguo setelah mereka memenangkan tantangan. Mengingat karakter Ji Fei, dia pasti akan mengambil tindakan. Itu akan menjadi kesempatan yang baik bagimu untuk mengambil tindakan." Ping Chuan Hao menatap Go Kingzong dan tidak berbicara lama. Go Kingzong juga mempertahankan ketenangan itu. Untuk waktu yang lama kedua lelaki itu tertawa. Tuan Gu tidak terlihat seperti salah satu dari orang naga yang mengkhianati negaranya. Go Kingzong mengangguk. "Aku hanya seorang warga negara naga yang ingin membuktikan bahwa aku hebat." Wajah Ping Chuan Hao berseri-seri. Lalu dia mengangguk, "Di mataku, Tuan Gu adalah orang yang luar biasa." Go Kingzong tidak menjawab. Jarang sekali menemukan seseorang yang disukai oleh Saudara Long. Setelah mengatakan ini, Hiroshi Hirakawa melihat keluar jendela, tampak tenggelam dalam pikirannya. Misi baru selesai setelah Ji Fei terbunuh. Go Kingzong menekankan, "Jangan khawatir, Ji Fei pasti akan mati, dan itu bukan kematian yang baik." Suara Hiroshi Hirakawa menjadi sangat dingin. Go Kingzong mengangguk, "Aku percaya padamu." Ping Chuan Hao menuangkan secangkir teh untuk Go Kingzong. "Lebih baik kita gunakan teh daripada anggur. Kita akan bekerja sama dengan baik." "Senang bekerja dengan Anda." Wah, cangkir teh itu berdenting-denting, menimbulkan suara renyah, diikuti oleh dua orang yang tertawa terbahak-bahak. Go Kingzong berdiri dan berkata, "Besok adalah hari kematian Ji Fei. Jangan khawatir, setelah besok, Longguo yakin nama Tuan Gu akan terkenal di seluruh dunia." "Seharusnya itu Kakak Long." Haha. Keduanya tertawa terbahak-bahak pada saat yang sama. Di sisi lain,
Ponsel Ji Fei berdering. Xiao Hongyan yang menelepon. Bab 1010 aku akan mengajakmu melakukan sesuatu. Ada apa? Ji Fei menjawab panggilan Xiao Hongyan dan bertanya langsung dengan suara dingin. Hei, Ji Fei, beginilah caramu berbicara dengan ibumu. Xiao Hongyan memarahi sambil tersenyum. Hati-hati dengan ucapanmu, kamu bukan ibuku. Suara Ji Fei sengaja menjadi sangat mengiyakan. Ya, aku ibu mertuamu. Oke, Hongyan yang tersenyum seperti seorang wanita kecil yang menggoda kekasihnya. Ji Fei sedikit terdiam. Jika ada yang ingin kau katakan, katakan saja. Jika tidak, aku akan menutup telepon sekarang. Kau gila, bocah nakal, Xiao Hongyan berkata dengan tidak senang. Ji Fei memejamkan matanya rapat-rapat, bertanya-tanya apa yang dilakukan ayahnya di kehidupan sebelumnya. Bagaimana aku bisa bertemu wanita yang begitu mempesona? Apa yang sedang kamu pikirkan? Apakah kamu pikir aku, ibu mertuamu, tidak berperilaku baik dan patuh seperti Ling Yun? Aku katakan kepadamu, aku takut Ling Yun akan menjadi sepertiku dan tidak memiliki kesempatan untuk menikah denganmu. Jadi kepribadiannya sama sekali berbeda dariku. Ji Fei mengangkat tangannya dan menyeka dahinya. Sungguh sombong, ada yang salah. Kalau tidak, tutup teleponnya. Ji Fei menekankan lagi. Oh, kau tahu persis mengapa aku meneleponmu, tapi kau masih berpura-pura. Xiao Hongyan tidak bisa menahan tawa. Itu urusan gerbang merah dan balai naga milikmu. Tidak ada hubungannya denganku. Tentu saja Ji Fei tahu bahwa Xiao Hongyan menelepon karena masalah Ping Chuan Hao. Ji Fei, aku sudah muak menjadi pemimpin gerbang merah. Itu urusanmu? Tidak, aku hanya ingin menyaksikan matahari terbit dan terbenam bersama ayahmu. Anda? Ji Fei sedikit kesal. Itu seharusnya adalah kekuatan ibunya Zhao Mengchen. Tetapi itu direbut oleh Xiao Hongyan. Fiu, Xiao Hongyan tertawa terbahak-bahak dan melanjutkan. Jangan marah, aku belum selesai. Ada lagi, suara Ji Fei sudah dipenuhi kemarahan. Aku di sini bersama ayahmu. Kamu bilang keluarga Hongmen sangat kaya. Kalau aku tidak memberikannya kepada anakku, maka aku harus memberikannya kepada menantuku. Tidakkah kamu berpikir begitu? Ji Fei, saya tidak tahu peran apa yang kamu inginkan, jadi kamu putuskan sendiri. Xiao Hongyan terus tertawa. Ji Fei begitu marah hingga paru-parunya hampir meledak. Menjadi seorang anak, bukankah itu mengakui bahwa dia adalah ibumu? Bagaimana dengan ibu kandung saya? Dialah yang menyebabkan keluarganya hancur. Menjadi menantu, bagaimana itu mungkin? Seorang pria yang memiliki istri. Tentu saja, kamu juga bisa menolak dan menjadi orang biasa, menantu yang tinggal serumah. Aku yakin jika kamu melakukan itu, Long Aotian akan sangat marah sehingga dia akan hidup kembali di dalam kuburnya. Ji Fei yang pendiam begitu marah hingga dia terbatuk. Tertawa mendengar perkataan seorang cantik sungguh menyayat hati. Ji Fei awalnya tidak ingin peduli, tetapi ejekan Xiao Hongyan benar-benar menyentuh hatinya. Meskipun dia tidak ingin peduli, dia tidak bisa mengabaikannya begitu saja ketika dia memikirkan Long Aotian. Karena dalam ingatannya, Long Aotian adalah sosok yang penyayang dan peduli terhadap dunia. Sosok seperti itu adalah panutannya dan sosok yang ingin ia jadikan panutan. Ia harus menghormati sosok seperti itu dan tidak boleh mencoreng nama baiknya. Ji Fei mengepalkan tangannya erat-erat, wajahnya muram. Ada lagi? Tidak buruk, Ji Fei, kamu tidak mengecewakanku. Haha, si cantik yang tersenyum tertawa, Ji Fei. Siapa dia? Beraninya kamu mengatakan hal seperti itu. Kamu adalah anakku yang baik, Anda. Berbunyi. Teleponnya benar-benar senyap. Pada saat ini,
Jifei benar-benar ingin merangkak mengikuti sinyal dan membunuh Xiao Hongyan. Beraninya dia mengatakan itu padanya. Siapa putranya? Jifei mengepalkan tangannya erat-erat. Wanita yang sedang tersenyum di sisi lain pipinya merona, persis seperti wanita kecil yang baru saja menggoda kekasihnya. Pandangannya jatuh pada wajah Ji Guanghui yang terbaring tenang di tempat tidur, dan dia mengangkat tangannya untuk menyentuhnya. Guanghui, aku harap Jifei bisa menjadi lebih kuat. Lalu aku akan memberinya gerbang merah, dan aku bisa tinggal di sisimu. Lalu pergi untuk meminta maaf kepada Zhao Mengchen. Dua baris air mata jatuh. Jifei, aku harus membuatmu menikah dengan Seng Lingyun. Tragedi sejarah tidak boleh terjadi lagi. Wajah Xiao Hongyan penuh dengan tekad. Jifei benar-benar kesal di ujung sana. Dalam hatinya, dia sudah siap untuk bertempur, tetapi dia tidak ingin membuat Feng Huang dan yang lainnya gugup. Jadi dia sengaja mengatakan bahwa dia tidak akan menerima tantangan itu. Tetapi sekarang setelah Xiao Hongyan memanggilnya, dia merasa seperti paru-parunya akan meledak. Ini jelas-jelas memaksakan diri. Jifei menahan amarahnya dan menahan semua amarahnya. Saat situasi sudah tenang, Kawashima Keiko menelepon. Jifei menekan tombol jawab, dan tiba-tiba dari ujung sana terdengar suara cekikikan Kawashima Jizi, penuh rasa bangga bahkan sombong. Jifei mengangkat alisnya beberapa kali, tidak mengatakan apa-apa, hanya mendengarkan Kawashima Jizi berbicara di seberang. Jifei, apakah kamu siap untuk mati? Jifei awalnya dalam suasana hati yang sangat buruk, tetapi setelah mendengar kata-kata ini, suasana hatinya menjadi jauh lebih baik. Tidak, aku belum melihat pria seperti apa yang akan menyukaimu. Bagaimana mungkin aku mati dalam situasi seperti ini? Kau pantas mati. Perkataan Jifei bagaikan garam yang dioleskan pada luka. Kawashima Jizi langsung teringat saat dia berdiri hampir telanjang di depan Jifei. Tetapi dia tidak tergerak. Bukankah itu berarti dia tidak punya daya tarik? Saya merasa marah dan frustrasi di dalam. Jifei berpura-pura terkejut dan berkata sambil tersenyum. Maafkan aku orang yang terus terang dan lupa bahwa Nona Kawashima Jizi suka merayu orang. Baga, Jifei, sepertinya kau mencari kematian. Aku sakit karena meneleponmu. Kawashima Jiko mengira bahwa dia menelepon untuk memberitahu Jifei betapa berbahayanya hal itu dan memintanya untuk tidak terlibat. Tetapi Jifei mulai mengejeknya, yang membuatnya merasa sangat kesal. Jifei menunjukkan senyum tipis dan langsung menutup telepon. Dia tahu apa yang dipikirkan Kawashima, tetapi itu akan sangat berbahaya bagi Kawashima karena pihak lain bukanlah orang bodoh. Sialan kau Jifei, kau babi besar yang bodoh, dasar idiot. Kawashima Jizi menutup telepon dan mengumpat dengan marah. Ding ding ding, tiba-tiba terdengar ketukan di pintu. Datang, mencicit, pintu terbuka dan Kawashima Seisuke masuk. Paman, Kawashima Keiko berdiri dan membungkuk untuk menyambutnya. Jiezi, Tuan Pingcuan sekarang sendirian, dan tidak ada yang merawatnya, pergi dan rawat Tuan Pingcuan. Ah, Kawashima Keiko berseru kaget. Kawashima Seisuke mengangguk langsung. Ya, kamu harus menjaga Hirakawa-kun. Paman, keluarga Kawashima kita adalah... Kawashima Seisuke mengangkat tangannya untuk menyela. Dengan pendukung yang lebih besar, akan ada harapan yang lebih besar. Wajah Kawashima Jizi seketika memucat, dan bayangan Jifei hanya ada dalam pikirannya. Saya beri waktu 1 jam untuk persiapan. Kawashima Seisuke berbalik dan berjalan keluar. Kawashima Keiko menjatuhkan diri di sofa. Jifei di sisi lain. Oda Miki, Anzai Riko, aku akan membawa kalian mengerjakannya. Bersambung.